Hai, nama saya Putu Andra Rayandi Wibawa, NIM 21991, Fakultas Kehutanan, kelas Sarjana Manajemen Hutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Remote sensing. Remote sensing adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Berikutnya cara kerja remote sensing. Pada prinsipnya, cara kerja remote sensing adalah satelit menangkap bentuk permukaan bumi dengan sensornya di mana bumi memiliki sifat radiasi. Hasil pantulan gelombang elektromagnetik tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Ada komponen remote sensing. 1. Sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses remote sensing terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi, dan keadaan cuaca. 2. Atmosfer. Dalam remote sensing, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. 3. Ada interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. 4. Ada sensor. Sensor adalah alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua. 1. Sensor fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. 2. Sensor elektronik, bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer. Yang terakhir ada wahana. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan remote sensing. Berdasarkan ketinggian persadaran dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. 1. Pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian peredarannya antara 1 sampai 9 km di atas permukaan bumi. Contohnya drone. 2. Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peredarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Ketiga, satelit dengan ketinggian peredarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Keunggulan remote sensing. 1. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letak di permukaan bumi relatif lengkap, meliputi daerah yang luas serta bersifat permanen. 2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran 3-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. 3. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. 4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. 5. Citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. 6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, remote sensing juga memiliki kelemahan, yaitu orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal, dan sulit untuk memperoleh citra foto ataupun citra non-foto. Yang terakhir ada manfaat remote sensing.
1. Pemetaan penggunaan lahan. 2. Pengumpulan data kerusakan lingkungan karena berbagai hal. 3. Ada pendeteksian lahan kritis. 4. Ada pemantauan distribusi sumber daya alam. Dan 5. Perencanaan pembangunan wilayah. Sekian penjelasan saya tentang remote sensing. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.